Perkenalkan, nama saya Teguh Subadja, profesi saya Food and Nutrition Expert. Saya bergerak di bidang pangan dan gizi. Tugas saya adalah mengatur pola makan klien-klien, baik mau penurunan berat badan, juga penaikan berat badan. Dan juga selain itu, tugas saya adalah supaya untuk menyeimbangkan unsur gizinya sehingga mereka-mereka tidak terkena penyakit kolesterol, asam urat, diabetes gitu ya. Nah, itulah profesi saya dan saya berusia 38 tahun untuk tahun ini. Dan saya masih banyak klien-klien yang harus dituntaskan, apalagi di masa pandemi corona ini. Saya juga turut berkecimpung untuk membantu menyehatkan banyak orang. Di awal-awal saya kuliah, saya lulusan kuliah bidang pangan dan gizi yang sekarang namanya Food Science di Widya Mandala University, Surabaya. Nah, setelah lulus dari Widya Mandala, saya melamar pekerjaan di perusahaan swasta yang bergerak di bidang pemasaran, marketing, dan memang bertolak belakang dengan keilmuan saya waktu itu. Saya kebetulan diterima di perusahaan spare part sepeda motor di Surabaya, di mana ownernya punya pabriknya di Surabaya, dan saya dipercayai untuk menjabat supervisor ya. Saya masih nol botol waktu itu dan saya nggak ada pengalaman, tapi saya belajar banyak dari manajer saya, dan kemudian 8 bulan kemudian waktu itu saya diangkat menjadi Kepala Cabang Branch Manager termuda di usia 21 tahun. Setelah menjadi Branch Manager Kepala Cabang, saya diangkat menjadi Area Manager ya. Total 11 tahun ya, 11 tahun saya bekerja. Pengalaman saya di bidang marketing 11 tahun. Di tahun 2012, saya harus mempersiapkan diri untuk pengunduran diri saya. Karena mama saya divonis kanker payudara waktu itu, stadium 3B ya. Sehingga saya harus merawat mama saya, pulang pergi Jember. Kebetulan saya asli kota Jember, mama saya dari kota Jember. Dan dari Jember ke Singapura untuk melakukan operasi waktu itu ya, dan kontrol ya. Nah, kemudian setelah melihat mama saya yang tervonis kanker payudara, saya tanya ke seorang profesor onkologi waktu itu. Beliau bilang bahwa nggak ada obatnya sebenarnya. Karena kemoterapi, radiasi, operasi itu hanya meminimalkan saja. Sehingga sel kanker itu bisa aktif kembali tergantung dari pola makan, pola tidur, pola stresnya bagaimana. Nah, oke, kalau pola makan, saya mau cari ahli gizi yang mengerti soal kanker. Ternyata nggak ada jurusannya. Nah, kemudian saya berkonsultasi dengan profesor onkologi waktu itu, sehingga profesor itu memberikan angin segar terhadap saya bahwa lebih baik saya sendiri yang mengatur pola makannya, karena saya juga lulusan Food and Nutrition ya. Tapi saya harus berkonsultasi intens dengan profesor onkologi tersebut untuk dikombin keilmuannya dengan keilmuan bidang makanannya saya. Nah, kemudian saya ternyata berhasil untuk mengatur pola makan mama saya waktu itu. Waktu menjalankan kemoterapi mungkin pasien lain kalah karena trombositnya kurang, sel darah putihnya kurang, leukositnya kurang, kemudian imunnya drop ya, mual, muntah, pusing, lemes. Ternyata setelah diatur pola makannya, mama saya tidak memerlukan injeksi-injeksi yang seperti itu. Sehingga dari situ saya kaget. Begitu dahsyatnya hanya diatur pola makannya, tapi impact-nya sangat menyehatkan gitu ya. Nah, akhirnya dari situ saya berpikir untuk saya menimba ilmu saya kembali, saya mengotak-atik ilmu saya mengkombinasikan, kemudian saya mengembangkan keilmuan saya. Nah, sampai sekarang ini saya banyak klien di bidang untuk menurunkan berat badan dan menaikkan berat badan.
Nah, waktu itu belum booming masalah slimming with food management program, itu belum booming. Nah, sehingga saya menekuni step by step, door to door waktu itu ya. Dan saya sempat siaran di sebuah radio swasta di Surabaya, dan kemudian saya dapat klien banyak dari situ. Nah, disitulah saya dari lulus, kemudian saya menekuni bidang food and nutrition. Selama saya berkecimpung, jumlah klien yang saya tangani sampai hari ini dari tahun 2013 total ada 7.500 kliennya. Nah, dengan 7.500 klien itu kebanyakan memang untuk menurunkan berat badan, sama yang berikutnya untuk memaintain supaya kesehatannya betul-betul stabil. Terutama di masa pandemi corona ini, turun berat badan tapi sistem imun tubuhnya kita tingkatkan dengan booster-booster makanan yang alami, sehingga mereka turun berat badan aman, sangat aman, sehingga imun tubuhnya juga kita tingkatkan dan tidak gampang terinfeksi virus corona. Saya menekuni bidang food and nutrition ini semenjak tahun 2013. Setelah saya merawat mama saya selama 1 tahun, kemudian saya sering berkampanye anti kanker ya di radio swasta di Surabaya, dan dari tahun 2013 sampai sekarang saya menekuni dan mengembangkan keilmuan saya, di mana dulunya mungkin hanya untuk kemoterapi, tapi sekarang mengatur pola makan untuk menurunkan berat badan dan untuk meningkatkan imun tubuhnya. Dan mencengangkan sekali, dari perjalanan hidup saya mulai tahun 2013 sampai sekarang, ternyata ada banyak penyakit-penyakit yang justru sembuh alami dan justru dinormalkan dengan pola makan saja, bukan dengan obat-obatan. Nah, dari situ berkembang ya, sehingga ada banyak hal, misalnya kolesterol, yang orang biasanya tergantung dengan obat kolesterol, karena diatur pola makannya, akhirnya kolesterolnya menjadi normal, sehingga tidak bergantung dengan obat-obatan dan juga lebih efektif gitu ya. Kemudian yang kedua, asam urat. Yang ketiga, diabetes ya, dimana diabetes ini momok gitu ya, dan selalu minum obat seumur hidup. Ternyata dengan pengaturan pola makan, obat-obatannya bisa dikurangi. Kemudian bahkan ada beberapa kasus yang masih awal betul-betul sembuh normal tanpa obat-obatan, itu ya betul, tidak bisa dibohongi, semuanya dari pola makan. Karena diabetes, gula darah naik atau tidak itu tergantung dari asupan makan. Ketika asupan makan sudah diatur dengan baik, semuanya akan menjadi seimbang. Itu logika saja ya, logika berpikir saja. Nah, kemudian pola makan sangat penting, sehingga sekarang di masa pandemi ini saya tetap survive. Nah, beberapa klien saya dan banyak klien saya juga justru survive ya, tidak gampang terinfeksi virus ya. Jadi food management program itu adalah sebuah program yang mengatur pola makan klien sesuai dengan permintaan klien. Menurunkan berat badan, menaikkan berat badan, untuk memaintain berat badan, untuk memaintain kolesterol, asam urat, diabetesnya. Kemudian food management program adalah sebuah program untuk merubah mindset pola makan seorang klien dengan pemikiran-pemikiran yang sudah ditampungkan dalam sebuah tabel menu, kemudian dihitung berdasarkan kalori, kebutuhan kalori, dan tingkat kesukaan klien. Misalnya saya suka makan pizza gitu ya, saya suka makan burger gitu ya. Boleh nggak waktu saya ikut food management program saya masih makan pizza dan burger? Boleh. Ya, kita tata yang rapi, kita tata dalam sebulan burger masuk di hari apa, pizza masuk di hari apa. Dalam sebulan boleh berapa pizza, boleh berapa burger gitu ya.
Nah, kemudian contoh yang lain misalnya, Pak, saya diabetes, boleh nggak saya masih makan durian gitu misalnya? Boleh-boleh saja. Namun ada pantangannya sebenarnya. Pantangan yang betul-betul tidak boleh disentuh itu apa? Itu ada. Tapi misalnya kalau durian ya diperbolehkan, tingkatnya diabetesnya itu separah apa gitu ya. Nanti kita atur. Misalnya dalam sebulan atau 2 bulan atau 6 bulan makan duriannya berapa banyak, itu kita atur semua. Jadi dengan food management program, orang sekarang itu merasakan bukan seperti program diet yang serba rebusan, serba hambar, serba nggak enak, serba nggak berbumbu, serba nasinya dirubah-rubah, bukan nasi, nasinya diganti-ganti. Ini enggak, tetap makan nasi putih ya, tetap normal seperti kawan-kawannya, masih bisa katakan masih bisa minum manis-manis gitu ya, seperti madu misalnya, ayam goreng, steak ayam, steak sapi, ada ramen sekarang, ada misalnya makanan-makanan, ada waffle gitu ya, masih bisa ya. Nah, itu makanya food management program sebenarnya bukan program diet, tapi program pengaturan pola makan, memanage makanannya, sehingga klien itu mintanya apa? Penurunan untuk 7 kilo kita bisa, penurunan untuk 14 kilo kita bisa, penurunan untuk 20 kilo kita bisa. Tinggal kurun waktunya berapa? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan gitu ya. Dan yang kita atur justru makanan-makanan yang Anda suka gitu loh. Bukan makanan-makanan yang tidak suka dipaksakan untuk dimakan, tidak. Kita punya manajemennya, kita punya pengaturannya. Jadi nggak usah khawatir. Kalau diatur dengan food management program, itu tetap masih bisa makan makanan yang disuka. Nah, kenapa semuanya boleh? Karena unsur keseimbangan yang kita anut. Semuanya harus seimbang. Manusia harus seimbang. Manusia butuh makan nasi, manusia butuh makan gorengan. Apalagi orang Surabaya, dikasih serba kukusan, serba rebusan, sudah tidak laku ya. Jadi makan gorengan tuh perlu. Kok bisa? Katanya gorengan itu jahat. Menurut saya kalau jahat itu kan berlebihan. Tapi kalau sudah diatur porsinya nggak jahat. Otak manusia itu kan dari lemak, dari minyak. Kita butuh minyak, kita tetap butuh yang namanya support lemak ya. Tapi dari mana? Dari gorengan, dari avokat misalnya, atau dari lemak nabati, lemak hewani. Itu kan macam-macam. Jadi itulah food management program ya. Jadi klien-klien yang sudah saya tangani kan ada banyak, ada 7.500 klien. Tapi dari 7.500 klien tersebut pasti ada yang berkesan dalam hidup saya. Saya akan ceritakan dari beberapa kalangan ya. Jadi yang pertama kalangan pengusaha, yang paling berkesan dalam hidup saya itu ada salah satu raja propertinya Jawa Timur ya. Sebut saja inisialnya Pak T gitu ya. Nah, kemudian saya di booking beliau ingin program yang mengatur dan membuat badannya sehat ya. Nah, beliau waktu itu meminta saya untuk layanan VVIP. Nah, kita ada layanan VVIP yang saya dampingi orang tersebut mulai jam 7 pagi, jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Dimanapun dia berada, saya dampingi beliau. Nah, kemudian kesan yang sangat mendalam adalah beliau ini orang yang sangat super sibuk, ketemu banyak kalangan, baik kalangan pengusaha tingkat atas dan para pejabat-pejabat negara, tapi beliau juga masih mau untuk diatur pola makannya. Nah, pengalaman saya mendampingi beliau itu dari pagi sampai malam, saya istilah Surabayanya buntuti beliau itu. Yang paling sangat ada di pikiran saya adalah waktu kita ke Singapura ya. Saya briefing pramugarinya bahwa ada klien saya yang sedang terapi makanan untuk diabetesnya segera dibantu normal dengan pengaturan pola makan food management program.
Nah kebetulan beberapa pramugarinya dengan sigap satu kata dengan saya, akhirnya kita atur makanan Pak T ini di pesawat ya. Akhirnya beliau dari 14 macam obat berhasil dalam kurun waktu 2 bulan ya, berhasil turun sekitar 10 kilo. Dari 14 macam obat, akhirnya obatnya diminimize sama dokternya, dikurangi menjadi sisa 4 obat saja. Karena dengan pola makan ternyata HbA1c-nya yang waktu itu dari 11,5 turun menjadi 6,3, 6,5, kemudian gula darahnya otomatis turun, kemudian kolesterolnya turun. Yang mencengangkan adalah fatty livernya itu hilang ya. Dan beliau bilang bahwa fatty liver saya 40 tahun bercokol sekarang hilang tuntas karena program food management programnya Teguh Baja ini selama 2 bulan tanpa obat-obatan ya. Nah akhirnya sekarang beliau lebih langsing, lebih sehat, tidak bergantung dengan banyaknya obat. Nah itu dari golongan pengusaha. Kemudian dari golongan para pejabat, saya masih ingat betul, saya sangat berkesan. Sekalipun ada banyak pejabat, misalnya bintang 2, bintang 3, ada kolonel, ada letnan kolonel gitu ya. Nah yang paling berkesan bagi saya adalah mantan Kapolri ya, mantan Kapolri, mantan bintang 4, dan beliau dikenal sangat tegas dalam memimpin. Tapi begitu beliau kita atur pola makannya, ternyata beliau ini sekalipun orang militer, tapi beliau ini betul-betul sangat menghargai gitu ya. Sangat menghargai kedisiplinan, sangat menghargai kejujuran. Kalau ada mau makan apa, beliau info ke saya. Nah kemudian hebatnya lagi, beliau dalam 2 bulan bisa turun 14 kilo gitu ya. Perutnya yang semula gede sekarang menjadi sosot banyak, sosot sekitar 15 cm waktu itu. Fatty livernya hilang, badannya lebih fresh. Kemudian yang paling bagus adalah lebih kelihatan muda karena lemak-lemaknya hilang semua. Dan kemudian di kalangan artis ya, saya nggak banyak artis yang saya tangani, hanya beberapa saja. Tapi kebetulan ini artis spesial ya, seorang diva Indonesia yang saya tangani. Dan diva ini telepon saya sendiri, hubungi saya sendiri, bukan pakai manajer-manajeran, bukan pakai perantara. Tapi artis ini hubungi saya sendiri, telepon saya, WA saya, kepingin diatur pola makan dan no endorse. Nah karena memang kita sistemnya no endorse, karena kita nggak pakai obat-obatan, kita murni mengatur pola makan. Karena semakin di endorse semakin gagal, karena tidak ada tekanan target gitu ya. Nah beliau adalah Krisdayanti ya. Mbak Kade ini waktu ikut food management program, saya sangat kagum dan sangat berkesan. Karena waktu itu beliau kampanye juga di Kota Batu dan sekitarnya. Nah, waktu menjalankan food management program, beliau datang ke kantor saya itu jam setengah 8 pagi, itu sudah siap dengan ajudan-ajudannya beliau. Nah, jadi beliau ini artis yang memang sangat betul-betul menghormati kedisiplinan dan ketepatan waktu. Kemudian waktu program beliau juga nggak segan-segan ngatur menata makanan sesuai dengan takaran dari saya. Nah kemudian difoto, dikirimkan ke WA saya, dan itu pun tepat waktu. Sekalipun beliau kadang molor makan karena harus ketemu dengan para pejabat di Kota Batu, Malang. Dan saya sangat bersyukur punya klien sekelas Mbak Krisdayanti, karena pada akhirnya beliau berhasil turun berat badan waktu itu sekitar 4 kilo 5 kilo, dan beliau merasa lebih segar ya selama kampanye, tidak pernah sakit juga, padahal juga pola makannya diatur, dan merasakan lapar, masih merasakan lapar. Itu yang saya sangat berkesan, dan saya acung jempol, 2 jempol untuk Mbak Kade, Mbak Krisdayanti ya. Dan memang layak disebut sebagai seorang divanya Indonesia ya, di bidang nyanyi gitu ya. Dan yang terakhir dan yang terpenting, petinggi di Pemkot Surabaya, Pak Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi. Nah beliau telepon saya
karena beliau pada awalnya merasakan asam lambung akut yang luar biasa sampai sempat masuk opnam rumah sakit. Kemudian begitu kenal dengan saya jelaskan sama istrinya, sama Bu Rini, sama Bu Wali, bahwa ini program murni pengaturan pola makan, dan beliau juga ada fatty liver ya. Kemudian ada beberapa hal yang memang harus segera dibantu normalkan lewat pengaturan pola makan. Nah, saya juga bingung dengan Pak Wali Kota yang pekerjaannya seabrek di tengah-tengah pandemi ini, juga bingung kanan dan kiri, yang positif dan lain-lain sebagainya. Tapi Pak Wali Kota tetap fokus satu tujuan dengan saya, untuk menurunkan berat badan, kemudian mengatur pola makan, kemudian supaya asam lambungnya hilang tanpa tergantung dengan obat-obatan. Dan ternyata berhasil, beliau konsisten, bahkan dilakukan saat bulan puasa. Beliau juga ngatur pola makan juga, dan godaan-godaan lewat saja karena beliau fokus tujuannya ya. Beliau sangat-sangat fokus, orangnya sangat cerdas. Itu yang paling berkesan bagi saya di kota Surabaya, bahwa saya sangat happy sekali untuk mengatur pola makan salah satu petinggi, orang nomor satunya Surabaya, Pak Wali Kota Surabaya, Pak Eri Cahyadi, dan istrinya beliau. 2 bulan beliau turun 8 kilo, kemudian selain turun 8 kilo, fatty livernya juga hilang dalam 1 bulan, dan untuk masalah hasil kesehatannya sudah membaik semua. Dan beliau juga sudah tidak tergantung dengan suplemen, tidak tergantung dengan obat-obatan kembali. Karena apa? Saya pernah bilang sama beliau, terlalu banyak suplemen itu juga efek sampingnya juga ada ya. Jadi beliau sekarang sudah merasakan bagaimana bahagianya hidup tanpa suplemen-suplemen, hanya murni ngatur pola makan sehari-hari ya. Itu yang paling berkesan bagi saya. Jadi yang memacu saya untuk bisa mencapai kesuksesan yang sekarang itu adalah yang pertama, doa dan keinginan mama saya almarhum dan papa saya. Jadi mama saya terakhir kali itu berpesan sama saya, dari 3 bersaudara minimal harus ada 1 atau semuanya juga bisa sukses. Tapi mungkin saya yang mendahului kesuksesan itu. Saya kebetulan anak nomor 2 ya di antara 3 bersaudara, dan saya ingat betul bagaimana setiap pagi jam 3 pagi mama saya kepalanya itu sujud terantuk di tanah di depan pintu. Mungkin saya tahu beliau mendoakan 3 anak ini, karena waktu itu mama saya seorang janda. Papa saya sudah meninggal kena kanker otak dan kanker paru-paru stadium 4 waktu itu. Nah, kemudian saya masih ingat betul-betul bagaimana mama saya setiap saat mengingatkan saya. Nah, dari situ saya terpacu, di mana memang mama saya juga kehidupannya bukan yang fine-fine aja, tapi karena sehabis ditinggal papa saya, carut-marut kehidupan kami, kita banyak dijauhi sama keluarga. Bukan karena kita bersalah, tapi mungkin kata-kata yang tepat adalah habis manis sepah dibuang ya. Nah, itu kata-kata yang tepat, karena waktu semasa hidup papa saya betul-betul menjadi tulang punggung untuk keluarga, kakak-kakak dan adik-adiknya. Dan yang memacu dalam kehidupan saya tentunya masalah-masalah yang ada dalam kehidupan saya ya. Saya pernah ditipu orang miliatan gitu ya. Kemudian saya pernah dipersekusi. Itu saya kerja ikut sebuah perusahaan swasta, 11 tahun saya ikut ya. Disikut kanan, sikut kiri gitu ya. Itu yang memacu saya untuk saya tetap bisa bertahan ya. Bertahan, tetap fokus, kemudian bekerja dengan kejujuran, keikhlasan hati. Saya sama sekali tidak ada ambisi. Yang penting bagi saya sekarang 1, kesehatan. Yang penting badan itu sehat. Kemudian saya bisa makan dengan tanpa rasa sakit.
keluarga saya bisa makan tanpa rasa sakit, sudah itu lebih dari cukup menurut saya. Saya sangat bersyukur gitu ya. Dan itu semua yang memacu saya untuk saya setiap hari fokus. Tidak disangka 3 hari yang lalu adik ipar saya ternyata kritis karena positif COVID. Usianya masih 30-34 tahun. Dan pada akhirnya adiknya sempat telepon saya untuk minta tolong, nangis-nangis juga, minta tolong untuk dikenalkan dengan ownernya rumah sakit. Nah kebetulan saya banyak kenal dengan ownernya rumah sakit, tapi saya tidak mau kenalkan. Bukan karena saya jahat atau bukan karena saya tidak mau kenalkan, tapi karena saya paham betul penyakit corona ini itu masih bisa kita gempur dengan pengaturan pola makan, dengan food management program. Pada akhirnya beliau juga mau tidak mau taat dengan saya, pola makan diatur, dan pada akhirnya 3 hari kemudian, hari ini dan kemarin sudah membaik ya, sudah membaik. Ya saya bersyukur juga bahwa saya masih bisa menolong orang, keluarga yang pernah membuli saya, mempersekusi saya, pernah menginjak-injak saya. Bisikan bilang, jangan kamu tolong ya, karena ini waktunya pembalasan dendam itu. Biarkan dia meninggal karena COVID gitu ya. Tapi satu sisi berkata, saya bukan pecundang dan saya bukan loser ya. Saya winner, saya pemenang gitu ya. Makanya saya nggak pusing apapun, saya tinggal bikin resep makanan yang terbaik, sekalipun tidak dibayar, untuk adik ipar saya. Dan puji Tuhan, ternyata kebesaran kasih Tuhan, akhirnya beliau telepon saya, video call, dan mengucapkan terima kasih. Nah, di waktu beliau mengucapkan terima kasih, itu saya happy-nya luar biasa ya. Karena disitulah kredibilitas saya, integritas saya dipertaruhkan di situ. Bahwa ya seperti ada cerita, ada tertulis orang Samaria ditolong sama musuhnya, ternyata di kehidupan saya itu terjadi gitu ya. Bahwa saya harus menolong orang yang betul-betul pernah membiarkan saya tergeletak, pernah membiarkan saya terhina, pernah membiarkan saya ada di titik yang paling bawah. Tapi dari situ saya happy. Nah, disitulah kebesaran kasih Tuhan menurut saya. Itu yang memacu hidup saya sekarang. Ternyata untuk menjadi sukses itu nggak gampang, bos. Betul-betul nggak gampang. Jadi, ya begitulah. Kenangan-kenangan yang buruk itu selalu ada. Jadi menurut saya, untuk jadi orang sukses memang kita harus tangguh ya. Kita nggak boleh cengeng, kita nggak boleh mengeluh, kita nggak boleh kembali ke belakang. Kita tetap fokus ke tujuan, apapun yang terjadi, balon harus naik ke atas. Ketika ada halangan, balon tetap harus naik ke atas. Beban-bebannya kita harus lepaskan dengan ketulusan dan dengan keikhlasan. Tapi namanya seorang sukses, tidak peduli kanan kiri mau ngomong apa, yang penting rel kita jalan lurus ke depan, kita nggak nipu orang, kita jujur, kita ikuti perintah orang tua kita yang dulu, kita ikuti apa yang Tuhan mau, kita fokus ke depan, kita berdoa, kita bekerja tekun, dan kita tidak bergantung dengan siapapun. Saya rasa kita bisa sukses. Cuma tinggal tunggu waktunya mau kapan, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Tapi pada dasarnya orang sukses tidak berambisi untuk sukses. Jadi kalau mau sukses menurut saya jangan berambisi untuk sukses. Yang penting kita tekuni, kita jalani dengan ketulusan hati, dengan kejujuran itu tadi. Dan
semangat itu, fighting spiritnya juga harus ada. Saya masih ingat betul, saya menangani klien saya. Pernah saya sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, saya tertidur di laptop saya. Dan saya dibangunkan dengan panasnya laptop saya. Dan kadang saya dibangunkan dengan suaranya lalu lalang mobil. Saya pernah tertidur di pinggir jalan dalam mobil saya. Tapi saya harus bangun. Kenapa? Saya ingat masa lalu saya yang kelam. Saya ingat saya pernah direndahkan orang. Saya ingat saya pernah diinjek-injek sama orang. Saya ingat saya pernah dipukuli sama orang. Saya ingat saya tidak punya harga diri.